Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Isdayani, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Struktur Data. Perkenalkan, nama saya Adinda Maili Putri dengan NIM 22044111049 kelas 2N. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis struktur data. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis struktur data, kita harus tahu dulu apa itu struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Kemudian struktur data bisa digunakan untuk mengelola database, melakukan kompres file, sehingga mengolah data lainnya. Kita masuk ke jenis-jenis struktur data. Di sini saya akan membahas 7 jenis struktur data. Yang pertama yaitu array, yang kedua linked list, yang ketiga stack, yang keempat queue, yang kelima tree, yang keenam graph, yang ketujuh hash table. Yang pertama kita bahas array. Array merupakan salah satu struktur data yang paling lumrah digunakan di setiap bahasa pemrograman karena array diyakini dapat memperkenalkan struktur data dan melihat hubungan antara OP dengan struktur data satu sama lain. Jenis-jenis array. Yang pertama yaitu array satu dimensi. Array satu dimensi adalah kumpulan elemen identik yang disusun dalam satu baris. Yang kedua yaitu array dua dimensi. Array dua dimensi sering digambarkan sebagai matriks yang merupakan perpanjangan dari array satu dimensi. Yang ketiga yaitu array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang mirip dengan array satu dimensi dan dua dimensi, tetapi array multidimensi dapat memiliki lebih banyak memori. Sifat array yaitu array bersifat mendasar dan ditentukan oleh jenis elemen data yang berurutan sehingga disimpan di lokasi memori berdekatan. Selanjutnya, contoh penulisan array seperti ini. Array n of tipe data n jumlah elemen. Ini. Jadi kemudian keunggulan tipe array. Yang pertama yaitu bisa digunakan sebagai implementasi tipe lainnya seperti queue dan stack. Yang kedua yaitu proses pencarian data bisa dilakukan lebih cepat. Kekurangannya yaitu penambahan dan pengurangan data membutuhkan waktu yang lebih lama karena tipe array menampung data secara berurutan. Nah, ini dia ilustrasi array. Kita lanjut ke linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Saat menggunakan tipe ini, Anda harus mengakses data secara manual. Hal ini karena Anda tidak bisa mencari data dengan sistem acak. Jenis-jenis linked list yang pertama yaitu single linked list. Adalah suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja. Yang kedua yaitu double linked list. Adalah suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya dan pointer yang menunjukkan ke node sebelumnya. Yang ketiga yaitu circular linked list. Adalah suatu linked list di mana tile atau node terakhir menunjuk ke head atau node pertama. Sifat linked list yaitu bersifat dinamis. Selanjutnya contoh penerapan single linear linked list, yaitu ketika di bank terdapat suatu antrian, yang datang mengantri lebih dulu akan lebih dulu dilayani, sedangkan yang
baru datang harus diharuskan untuk mengantri di antrian. Keunggulan tipe linked list yang pertama yaitu ukurannya lebih dinamis. Yang kedua, alokasi penggunaan memori bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, penambahan atau pengurangan data lebih cepat. Kekurangannya yaitu menguras lebih besar memori. Yang kedua yaitu tidak bisa kembali ke node sebelumnya kecuali pada jenis double linked list. Yang ketiga yaitu proses transversal lebih panjang karena tidak langsung mengakses data dengan indeks. Nah, ini dia ilustrasi linked list. Kita next ke jenis selanjutnya yaitu stack. Stack adalah tipe struktur data yang linear dan mengikuti urutan tertentu. Adapun urutan yang digunakan adalah LIFO atau last in first out atau FILO, first in last out. Kedua istilah tersebut artinya sama, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang keluar pertama kali. Sebaliknya, data pertama masuk akan menjadi data yang keluar terakhir. Jenis-jenis stack yang pertama yaitu POP adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Yang kedua yaitu push, berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Yang ketiga yaitu isFull adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Yang keempat yaitu isEmpty, merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Yang kelima yaitu pick adalah operasi yang dilakukan untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya. Lanjut ke sifat stack, yaitu bersifat LIFO, yaitu last in first out. Yang terakhir masuk adalah pertama keluar. Contoh penerapannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, struktur stack bisa ditemui ketika terdapat setumpukan koran yang terletak di lantai. Koran yang paling terakhir ditambahkan atau ditaruh di atas adalah koran yang paling mudah dilihat. Keunggulannya yaitu dapat mengelola data secara efisien, bisa membersihkan objek secara otomatis, dapat mengontrol memori dengan mandiri. Kekurangannya yaitu kapasitas memori yang sangat terbatas, kemungkinan terjadi overflow ketika jumlah objek terlalu banyak. Yang ketiga yaitu tidak dapat mengakses data secara acak. Nah, ini dia ilustrasinya. Kemudian kita lanjut ke queue. Queue adalah tipe struktur data linear yang mengikuti urutan tertentu yaitu FIFO, first in, first out. Jadi data yang pertama masuk adalah data yang pertama kali diambil. Analogi sederhananya menggambarkan tipe ini adalah orang yang sedang mengantri. Siapa yang datang pertama itulah yang terlebih dahulu dilayani. Jenis-jenis queue yang pertama yaitu simple queue, merupakan cara yang sangat mudah untuk membagi bandwidth dari skala jaringan berukuran kecil hingga menengah. Yang kedua yaitu queue tree, adalah fitur yang digunakan untuk mengatur jumlah limit bandwidth yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu PCQ, per connection queue, adalah jenis queue yang mampu mengenali arah arus dan digunakan karena dapat membagi bandwidth secara adil, merata, serta masif. Sifat queue yaitu memiliki sifat FIFO, first in, first out, yang artinya pertama masuk dan pertama keluar. Contoh penerapannya seperti ketika kita menunggu untuk membeli tiket di gedung bioskop. Orang yang baru datang akan bergabung dengan barisan dari ujung, dan orang yang berdiri di depan akan menjadi yang pertama mendapat tiket dan meninggalkan barisan. Keunggulannya yaitu data yang masuk akan dilayani sesuai urutannya. Proses antrian dapat lebih cepat dan optimal, menangani beberapa tipe data sekaligus. Kekurangan tipe queue
Yang pertama, jika waktu pelayanan habis, maka data yang terakhir masuk tidak bisa dilayani. Yang kedua, proses yang rumit saat harus menambah atau menghapus elemen dari tengah. Yang ketiga, butuh waktu lama untuk mencari antrian. Ini dia ilustrasinya. Kita lanjut ke tree. Definisi tree yaitu kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut root atau akar dan elemen yang lainnya disebut node, yang terpecah menjadi sejumlah kumpulan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Jenis-jenis tree yang pertama yaitu full binary tree adalah binary tree yang tiap node-nya memiliki 2 child dan tiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Yang kedua yaitu complete binary tree. Adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Node kecuali leaf memiliki 0 atau 2 child. Yang ketiga yaitu squid binary tree. Adalah binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Binary yang keempat yaitu binary search tree atau BST. Adalah jenis pohon berurut yang digunakan untuk menyimpan data sehingga memudahkan pencarian kembali ke data tersebut. Sifat tree yaitu bersifat hierarkis antar elemen-elemennya. Selanjutnya, contoh penerapannya. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai dengan struktur tree, antara lain silsilah keluarga, struktur organisasi pada suatu lembaga, jadwal pertandingan yang berbentuk turnamen, dan lainnya. Keunggulan tipe tree yaitu proses pencarian data bisa dilakukan dengan cepat. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasukkan data karena harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Istilah yang ada pada tree yaitu root. Root adalah node yang berada paling atas. Kemudian child node. Child node adalah turunan dari setiap node. Parent node adalah node yang berisi subnode. Siblings node adalah node yang berasal dari parent node yang sama. Leaf node adalah node yang tidak memiliki turunan lagi. Seperti ini ilustrasinya. Yang F ini adalah leaf node. Kita lanjut ke jenis selanjutnya yaitu graph. Graph adalah tipe yang berisi beberapa node yang saling terhubung. Node pada tipe graph disebut sebagai simpul. Jadi setiap garis akan saling menghubungkan dua simpul. Jenis-jenis graph yang pertama yaitu direct graph. Artinya setiap garis akan terhubung ke semua simpul. Yang kedua yaitu indirect graph. Artinya tidak semua simpul akan terhubung dengan garis. Contohnya seperti jaringan telepon. Keunggulan tipe ini yaitu dapat membantu memeriksa hubungan antar node dengan cepat. Yang kedua, cocok digunakan untuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu lama untuk memodifikasi data. Nah, ini dia ilustrasinya. Kita lanjut ke hash table. Hash table adalah tipe yang digunakan untuk menyimpan data secara asosiatif. Tipe ini akan menyimpan data dalam format array. Operasi utama yang digunakan dalam hash table adalah search untuk mencari elemen, insert untuk mencari elemen, insert untuk menyisipkan elemen, dan delete untuk menghapus elemen. Contoh penggunaannya yaitu tipe hash table adalah mencari data nama dan nomor telepon. Keunggulan tipe ini yaitu kadang penggunaan hash table lebih efisien untuk mencari data sehingga sering dipakai di software.
untuk mengindekskan basis data. Kedua, mudah melakukan sinkronisasi. Kekurangannya, kemungkinan bentrokan data atau collision sangat besar sehingga menjadi tidak efisien. Nah, ini dia ilustrasi dari hastable. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis struktur data yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.